Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam maupun di luar, diharapkan untuk mengisi sop-sop depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area di dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan program dari DKM, salah satunya adalah belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah, bagi yang belum bisa bergabung, bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar 41.641.355 dengan rincian pemasukan bulan ini sebesar 2.251.000 dan pengeluaran bulan ini sebesar 2.900.000. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan. Petugas pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Sondi Akbar Ardiansyah. Pembaca maklumat Jumat saya sendiri yaitu Ahzar Abiga. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Haidar Hasan Sarjana Sosial. Beliau adalah berasal dari lembaga dakwah Izzatul Ummah Izumi dengan mengambil tema Hikmah Hijrah. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Tamam yang semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan bagi kita untuk kembali memenuhi panggilan Allah
sebagian panggilan Allah di antara panggilan-panggilan yang lain, yakni memenuhi panggilan salat Jumat yang senantiasa rutin kita laksanakan di setiap pekannya. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini memenuhi panggilan Allah merupakan jadi catatan amalan yang akan memberatkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengaku diri sebagai umat beliau, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sudah barang tentu kita harus senantiasa istiqomah untuk terus melestarikan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti, sebab kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, beliau ridha untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, khotib demi khotib yang berdiri di mimbar ini sudah barang tentu mewasiatkan perihal meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu menolong kita, tidak ada yang mampu menjadi bekal bagi kita kelak ketika berjumpaan kita dengan Allah, ketika kita menuju peradilan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil rasanya jika kita tidak berbekal ketakwaan, karena kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah kamu sekalian, karena sejatinya sebaik-baiknya bekal menuju Allah adalah tentang ketakwaan. Maka dari itu, Jumat demi Jumat yang kita lalui, yang Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita gunakan ini untuk terus memperbaharui diri kita, mentajdid diri kita, menjadi sosok-sosok yang lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah. Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang mampu menjamin bahwa besok, lusa, sepekan kemudian, sebulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan sisa yang ada, sisa usia yang diberikan kepada kita mampu, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan ini untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Baitul Tamam rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini ada perihal hijrah yang akan Al-Fakir bahas pada kesempatan siang kali ini. Bicara mengenai hijrah, tentu ini erat kaitannya dengan pelajaran tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika melakukan sebuah perjalanan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Tentunya ini diawali dengan berbagai macam rentetan panjang perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan Islam. Dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi di Mekah, lalu kemudian akhirnya bermuara pada proses hijrah Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, hingga kemudian momentum hijrah ini dijadikan patokan, dijadikan sebab munculnya kalender Hijriyah yang kemudian kita kenal sampai dengan hari ini. Dan dimulai dengan bulan Muharram, bulan di mana kita sedang ada di bulan ini, di bulan Muharram. Bulan di mana sebagian di antara umat Islam memperingati sebagai tahun baru Hijriyah. Diperingati sebagai awal mula dari penghitungan kalender Hijriyah. Namun jika kita sedikit mengkaji sejarahnya, bahwa proses penghitungan awal kalender Hijriyah ini tidak bisa lepas dari kontradiksi pendapat, khilafiyah di kalangan para sahabat. Ada sahabat yang menginginkan bahwa penghitungan pertama kalender Hijriyah itu dihitung sejak masa kenabian Rasulullah SAW, atau bahkan dihitung sejak wahyu pertama kali diturunkan. Namun tidak ada satupun sahabat yang mampu memastikan itu. Hingga kemudian terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Hingga kemudian akhirnya pendapatnya bergeser lagi. Bagaimana kalau misalkan kita menghitung awal kalender Hijriyah itu dari ketika Rasulullah SAW wafat? Lantas ini jelas sangat ditentang oleh Umar radhiyallahu anhu. Karena tidak pantas ketika kalender Hijriyah dihitung, awal mulanya adalah justru kesedihan bagi umat saat itu karena ditinggal oleh Rasulullah SAW meninggal.
Maka kemudian pendapatnya bergeser. Bagaimana jika kemudian kalender Hijriah ini dihitung sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian pendapat yang ini disepakati oleh para sahabat. Hingga kemudian terhitunglah awal mula kalender Hijriah ini sejak bulan Muharram saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jika kita bicara tentang hijrah, kalau menurut istilah dan menurut bahasa, bahwa hijrah adalah sebuah perpindahan. Menurut istilahnya adalah perpindahan keadaan. Kalau berdasarkan bahasa hadis, mahajara manahallahu anhu. Kita itu pindah dari sesuatu yang Allah larang. Pindah dari sesuatu yang tidak Allah sukai. Pindah dari sesuatu yang tidak ada ajarannya dalam menurut agama kita. Maka kemudian hijrah saat ini familiar di telinga kita, di pandangan kita, bahwa orang yang hijrah mestilah misalkan dalam segi penampilan haruslah berjenggot, haruslah bersorban, haruslah bercelana cingkrang misalkan. Hijrah bukan tentang visual. Hijrah bukan tentang apa yang kita lihat. Hijrah bukan tentang apa yang dihasilkan melalui pandangan mata. Hijrah lebih dari sekedar itu. Hijrah lebih dari sekedar apa yang kita lihat dari ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya. Hijrah adalah tentang sebuah komitmen seseorang. Sebuah komitmen seorang hamba mampu meninggalkan hal-hal yang tidak Allah sukai. Jika kemudian hijrah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah untuk kemudian memperkuat Islam, membuat Islam yang tadinya tercerai-berai kemudian menjadi bersatu, membuat Islam yang tadinya lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah. Maka Muharram yang sedang kita lalui ini, yang kita sedang berada di atas Muharram ini, maka sayang sekali rasanya jika hari demi hari, Muharram demi Muharram yang kita lalui selama kehidupan kita di dunia ini, itu tidak menjadi momentum titik balik bagi seorang hamba yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jika kita mengkaji belasan kali, puluhan kali kita melewati Muharram yang hadir di tiap tahun di kehidupan kita, maka yang menjadi pertanyaannya, harus berapa kali Muharram lagi sampai kita mampu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan? Harus berapa Muharram kali lagi kita mampu hijrah dalam arti yang sesungguhnya? Hijrah tidak hanya tentang visual, namun secara kafah, secara totalitas. Sementara Allah masih baik kepada kita, sementara Allah masih memberikan kehidupan dengan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, maka menjadi muhasabah bagi kita sekalian, menjadi malu rasanya jika Allah memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kita, kenikmatan yang tiada tandingannya kepada kita, namun kita masih tetap saja ingkar kepada Allah. Namun kita masih tetap saja lalai dari perintah-perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langkah kecil yang bisa kita lakukan guna merealisasikan hijrah dalam kehidupan kita tidak muluk-muluk. Kita sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang kepala rumah tangga, atau sekalipun kita belum berkeluarga, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita sebagai seorang laki-laki yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang amat besar di hadapan Allah. Terlebih kita adalah seorang ayah. Kita adalah seorang suami yang mampu memberikan pendidikan tentang Islam, pendidikan tentang kebaikan kepada rumah tangga kita, kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita.
Maka menjadi tugas bersama bagi kita sekalian untuk terus menggali, mempelajari agama ini, berkenalan dengan Islam, mendalami Islam. Tidak hanya sebatas sebagai sebuah status bahwa kita adalah seorang muslim, namun tentunya menjalani komitmen kita sebagai seorang muslim dari mulai sholat, saum, dan hal yang lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan momentum Muharram yang kita sedang jalani ini sebagai titik balik bagi kita untuk kembali kepada Allah, untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena pada akhirnya muslim yang cerdas adalah ia yang siap dan mempersiapkan kehidupan di masa depan. Dan bagi seorang muslim yang cerdas, kehidupan masa depan yang hakiki adalah kehidupan setelah kita mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Dari khutbah yang pertama tadi mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah, mampu mengambil manfaat, mampu mengambil pelajaran tentang betapa pentingnya kita terus memperbaiki diri, tentang betapa pentingnya kita mampu mempersiapkan kehidupan kita di masa depan, terlebih kehidupan kita yang akan mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kebaikan demi kebaikan yang sudah ada pada diri kita, hingga kemudian Allah perbaiki keimanan kita, kemudian kita mampu mengusahakan keimanan dan keislaman kita, hingga kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watu ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa'tadilu, istaw sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus, rapatkan safnya. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموافقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.